orang ni saut masura-surakin na membuat boru ni raja boru ni tondongin na gabe sokan buru sayur matuan Parmala surma inang sonai age bapa marlalando ibagas nadear ganup surat-surata au mangulagi membuat boru ditulang jalo mainang jalo salam permain mo iya dona boy menjalo ganup hahuranganku Oma baba nangabi tukut mai guluku Mawi manjalo lobi hurang nadung mai guluku Dia itu pama bamuham oh Tuhan Doma ibere konam rukapku sado kami golukon saut hitam ardungan nang mania totong mersiha holongan nang mari para langan-langan asa unang gabi si hataon haholong aku doho sa lilingan nang rodi di na lama tepe
himitar berengan ari sogo tito diekel mido dapota pane yang lo jaki naing nian audo hoto hasia saonari sogot haduan naing nian aura poko hasia aria borngin saleleng di ngolupu di baheko margogo. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, buat hari yang indah, buat napas kehidupan yang kami terima. Bani panorang sogot neron Tuhan, si holdo hanami membahkon diombah ni kuremin, kulu bilebung ay marhitehon, manjalo pamaso-masoan na humbamu. Ase hubani mudu Tuhan, endos panami porjanami, bani panorang sadarion. Rosi keluarga, paranak lagi perburu, na ibas perjalanan nuan, na menuju bani pesta sadaron, holong atemu, ham homa nama nangan cedia, gas bani nganan holi bagas na sehat jordi hagalumpan. Siul manai malakah Tuhan, mamukah bani na mengunjungi holi acara nami sadarion, ham tong hasoman nami. Rosi, siul manami Tuhan, malakah pakton rumahmu, panumbahanmu Tuhan, manjalo pemasuan, nyembah nami Tuhan. Ham tong makasumani, dauh parmaran, dauh tau teng sejak Tuhan. Bani haganuban Tuhan, dosa palanggaran namin, alam talut ilubimu, sunah ma, bani sama dolma. Oleh hatimu Tuhan, sasap kami. On matonggo nami Tuhan, berdasarkan nami, bahwa Yesus Kristus, nanami matonggo, terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Nang pelo jaito tersongong mual natio paso buasi naing nian audo hoto hasia saonari sogot haduan ahape nanaing ro hasia
inilah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Pada saat ini, kedua saudara kami ini hadir di tempat ini, dan mereka telah satu hati untuk hidup dalam satu rumah tangga. Bersama-sama dengan jemaatmu, mereka datang memohon berkat. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan serta memberkati pernikahan kedua saudara kami, sehingga rumah tangga mereka beroleh kekuatan serta dipenuhi damai sejahtera. Dengarlah doa permohonan kami ini di dalam kasih karunia. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdoa. Dan biarlah kamu juga digunakan sebagai batu kini untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Samuel Sarani dan Melinda Purba, di hari yang berbahagia ini Tuhan mengantar kita sekaligus mereka berdua di rumah Tuhan yang kudus ini untuk menerima pemberkatan pernikahan. Dan tentu di dalam pemberkatan pernikahan dua ikatan keluarga yang dipersatukan oleh Tuhan adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Nah, sepantasnya kita syukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang menetapkan ini. Karena itu keagungan Tuhan yang begitu luar biasa patut kita respon dengan kehidupan kepribadian kita, sehingga semua kita berkenan di hadapan Allah. Dan itu juga sebenarnya yang diungkapkan Rasul Petrus kepada jemaat muda-muda. Bagaimana setiap pribadi harus merespon kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu melalui semua alur kehidupan mereka, melalui segenap tugas tanggung jawab yang dilaksanakan di dalam setiap kehidupan mereka. Tentu itu harus saudara-saudara, ketika kita melakukan sesuatu hal yang berharga di hadapan Tuhan, kita tidak bisa terlepas dari tiga hal. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Ketika hal ini melekat di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan komunitas, apakah itu komunitas gerejawi, apakah itu komunitas di dalam kemasyarakatan, kenapa tiga hal ini tidak bisa terlepas? Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Karena kehidupan kita bukan hanya kehidupan masa lalu, kehidupan kita bukan hanya kehidupan masa kini, tetapi kehidupan kita juga adalah kehidupan masa yang akan datang. Tentu mereka berdua ini juga, ketika mereka sudah
saling mencintai, maka mereka berupaya untuk merencanakan menjadi satu ikatan rumah tangga. Dan perencanaan pada masa lalu itu, pelaksanaannya adalah hari ini. Tentu setelah hari ini maka akan banyak sekali evaluasi. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita mengevaluasi kehidupan kebersamaan, maka Tuhan tidak menginginkan kita ini menjadi pribadi yang egois, tetapi pribadi yang selalu menunjukkan bahwa siapa teman kita, siapa di lingkungan kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita. Setiap orang yang mau mengevaluasi, maka dia juga harus mau dievaluasi. Sehingga tatanan kehidupan yang sudah ditetapkan itu menjadi tatanan kehidupan yang tangguh, tidak rapuh. Ketangguhan di dalam satu tatanan kehidupan itu bisa terjadi kalau dilandasi dengan firman Tuhan, dan Tuhan itu ada di dalam komunikasi. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasul Petrus, kamu juga digunakan sebagai batu itu. Saya tidak usah jelaskan kalau soal batu di dalam bangunan fisik seperti gereja ini. Tetapi yang pasti bahwa batu itu mempunyai peranan yang cukup penting. Digunakan sebagai batu hidup. Suami dan istri menjadi batu hidup penopang di dalam bangunan rumah tangga, sehingga rumah tangga itu tidak gampang rubuh. Karena rumah tangga ibaratkan bangunan, selalu dipersiapkan dengan segala kemungkinan-kemungkinan. Tidak rumah tangga. Ketika dua anak Tuhan sepakat untuk membentuk satu mahligai rumah tangga, maka mereka harus menjadi batu hidup. Mereka batu yang kokoh, sehingga bangunan rumah tangga ini menjadi bangunan yang sangat tangguh, tidak gampang rubuh. Karena apa? Akan banyak badai menerpa. Badai itu beraneka ragam. Pada umumnya badai, angin torpedo dan lain sebagainya yang disebutkan memporak-porandakan bangunan, bangunnya itu datang dari luar. Tetapi kalau di dalam bangunan rumah tangga, bukan hanya dari luar bisa, dari dalam pun bisa datang. Ketika ketangguhan batu hidup itu tidak setangguh yang Tuhan tetapkan, maka jangankan dari luar, dari dalam pun bisa runtuh bangunan rumah tangga itu. Dan inilah dinasihatkan oleh Rasul Petrus, agar semua menjadi batu hidup yang kokoh di hadapan Tuhan, yang tidak gampang dipengaruhi segala isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Karena isu itu juga adalah bagian badai yang memporak-porandakan rumah tangga. Seperti yang sudah dilakukan. Karena rombongan iblis ini selalu mau mencoba mengikis, menjadi tipis, semua menjadi tipis, sehingga akan gampang patah. Dan Rasul Petrus katakan, biarkan kita sebagai batu itu di dalam bangunan rumah tangga tetap kokoh seperti apa yang sudah dilakukan. Karena siapa yang mempunyai bangunan ini? Yang mempunyai bangunan adalah Tuhan kita. Itulah makanya Rasul Paulus menyebutkan untuk membangun suatu rumah rohani. Kalau sudah rumah rohani itu berarti Tuhan yang punya. Biarkan Tuhan yang mengatur rumah tangga. Biarkan Tuhan yang mengarahkan kemana bahtera rumah tangga yang sudah Tuhan tetapkan. Karena Tuhan tidak pernah membuat bahtera rumah tangga itu terombang-ambing di lautan kehidupan. Tetapi Tuhan selalu mengendalikan. Kalau dalam khotbah
yang mengukuhkan tali ikatan itu tali kasih dan Tuhan. Itu pengkhotbah dan firman Tuhan di Alkitab itu disebutkan. Maka biarkanlah itu untuk selalu mengikat tali kasih itu, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Batu itu tidak gampang pecah, tetapi selalu kokoh. Bangunan itu bangunan rohani yang utuh, meskipun begitu banyak godaan-godaan. Karena apa? Karena Rasul Petrus melihat bahwa di dalam kehidupan umat Kristen, di dalam kehidupan umat kepunyaan Tuhan, mereka sudah mengatakan, aku ini adalah orang yang rohani. Tetapi begitu banyak orang mengatakan, aku ini adalah orang yang rohani, tetapi sedikit ada goncangan, maka rohani itu menjadi hilang. Persembahkan rohani. Rumah tangga itu harus menjadi persembahan rohani. Saya menyampaikan kepada mereka berdua ketika bimbingan pernikahan. Nanti di hari Jumat tanggal 27 Desember, persiapkan persembahannya dari rumah. Gitu. Sudah besar, sudah. Keluarga kedua kami di dalam kasih Tuhan, mereka selalu saling mendukung untuk menjalankan kehidupan kebersamaan di kata kekeluargaan dan tak akan pernah terputus di hadapan Tuhan. Berkatilah semua rangkaian yang sama, berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia ini, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima doa permohonan. Amin. Baik, sesi 6 GKP Serata. Sujud di
Inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Hendaklah suami bersikap bijaksana dan hormat kepada istri, sebagaimana pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban terhadap istri. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut, dan penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suami. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, berilah dasar dan pedoman kehidupan rumah tangga yang dikehendaki Allah. Oleh sebab itu, hayati dan lakukanlah firman Allah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara, yakni cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima, dan saling memaafkan. Akan tetapi, segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian dan amarah hendaklah dijauhkan dari antara kamu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Akhirnya, hendaklah dan sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pernikahan Kristen yang harus diperlakukan di dalam rumah tangga saudara. Sekarang saya bertanya kepada Dian Samuel Saragi, apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Melinda Purbaini menjadi istri? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati dan berjanji, berikanlah jawaban. Ya, saya mengaku dengan segenap hati. Saya berjanji mengasihi dia dan tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan kami berdua. Sekarang saya juga bertanya kepada Melinda, apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Dian Samuel Saragi ini menjadi suami? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jika saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawabannya. Ya, saya mengaku dengan segenap hati. Saya berjanji mengasihi dia dan tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan kami berdua. Tidak memiliki pakal dan ujung. Demikianlah kiranya cinta kasih saudara berdua tidak akan berakhir sampai akhir hidup. Amin.
hamba Allah saya menyampaikan firman ini kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati dan memelihara pernikahan saudara. Ia menyertai dan memberikan kekuatan kepada saudara di dalam menjalani pernikahan yang kudus sejak sekarang sampai pada akhir. Amin. Atas berkat yang Kau berikan kepada mereka, dan biar Kau berkati senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dengarkanlah doa permohonan kami melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dari Permasmur yang kedua dari PKM PNS Kabupaten Simalungun.
tanda Eli Kuria Bahaya Soma
Kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami menjadi persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati untuk keperluan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Terimalah doa persembahan kami melalui Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan kami mengasihani, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Banyak orang loh dipilih mereka. Ini kan itu sendiri hadir saja. Kawan-kawan dan komunikasi yang positif dengan semuanya itu adalah semangat dalam Tuhan. Dan untuk kalian karena Tuhan tetap baik dan kalian boleh menjadi contoh di masyarakat, di keluarga, di negara. Dan sangat ada sebagai kemungkinan dari gereja Kristus dan mulai dari mengakhiri aktivitas kalian tidak dibuka dari ini namanya perubahan nama dia kalau bahasa dulu bahasa Indonesia gembala yang baik. Para gembala yang baik itu dituliskan semua dalam buku ini dibuka. Semoga dalam kita Tuhan membacakan agar segala sesuatu yang sampai berbahagialah orang yang mengenal Tuhan dalam hidupnya. Karena itu dari pengurus sektor nomor 21 mereka ini selama ini untuk memperlengkapi segala literasi tentang pengadilan dan sesuatu. Karena itu kepada pengurus sektor memberikan bersama berjaya.
hagalupa. Kalau bertemu kami, biar tolong hagalupa. Berkosi selalu sekerjaan yang belum kita ubah dulu. Ayo mengalau, terus kompor dia ada rosi mangat, pakor minum bah mengalas. Karena kalau ada istilah hagalupa, nah hari dari dia kita present prata. Rosi hagalupa asal sahabat lagi. Rosia berasi, ya, masih dapat mahita bang udah dulu. Nah, bagi kita bahan anak minta tolong, dan kita terbuat waktu. Bersiap tondong, tidak tondong harga juga. Berpikir kita dari saja dulu. Alanya, gue harus buat saja dulu. Gue bercepat lebih baik, bercepat lebih baik. Ada dong penamar, udah berpesta sih. Alanya ini bapaknya tidak ada lupa. Bagi kesempatan sama dia, masih boleh rumah, dia ada pernah jahit, ada pakai dua tahun, masih dapat pakai dua tahun. Ayo makan lagi. Tidak jengkel dari pihak para guru. Salam obat Tuhan. Selamat Natal. Karena kebetulan mungkin orang lebih kita berjumpa di tiga. Ini dari yang kita Indonesia belum berjumpa saat Natal kalian. Selamat Natal kepada siapa kami marga sarani. Dan lebih kepada siapa tahun nami ke depan, si mama, si galuh, si betul nami selamat Natal berulang. Terpuji Tuhan, malah syukur, dan memperdalam kita kesal-kesal acara Aima termasuk di guru nami Bapak Pimpinan nami, nami kebahau di Bapak Pendita, terutama resolusi yang kedua, sudah dari Bapak menjadi jemaat di KPS yang kata. Terima kasih banyak karena kebesaran ini. Lebih kepada siapa yang lupa si kita mengenai proses sambutan, proses dunia dengan KPS, usianya, solusi kita berkata langsung ke rumah kita, ke rumah nabi yang boleh dan berkata nami ayam di gedung balai guru di KPS. Ijazah mau dihitam rumah, proses ini malas seorang pada sekolah nama pertemuan kembali nama guru marga berubah. Jangan ngomong karena yang berikan berubah terlebih siap menjadi cuma di KPS kepada orang saya juga kita bukan respons kita kedua. Jangan harapan kami karena di sini kita jam tengah 12 kali kesempatan memang ini respons yang terdua on jom di tempat kita semua ganti di masalah bukan di pengantin asing poinnya dipakai kita orang. Terima kasih Bang. Orang semua jangan lupa. Bagian dari orang tua, kedua mempelai, dan mohon mengambil tempat berdiri di kiri kanan. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, ucapan salam kita kepada keluarga dan pengantin adalah cukup melalui nyanyian rohani yang akan kita nyanyikan, dan kami undang untuk berdiri kita semua. Di saat bernyanyi, di saatlah kita menyampaikan salam kita di tempat masing-masing untuk melihat waktu. Haleluya, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hallelujah,
tohina holongan naung leleng maringan biroha bahagia doa ura pokok so adong hahuranganmu di mataku. Unang sa sukuni bei boha bagas ni holok itu hon tu saribu rosi boru nauli anggoro haku hoto itu hon una como se boan maawi to tulomo ni roham dan jua okui pangidoan ni ala nasi tutudo holoki tuho bos maroham tuau hasian dan bahenokku holas gabe kecewa numehu gor gagor miri rohaku ikoko nama itu nagabe rokatku haholongan unang sai sukuni bei
to